Latar belakang nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1869 dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Semasa kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak belajar di sekolah formal. Hal ini karena sikap orang-orang Islam pada waktu itu yang melarang anak-anaknya memasuki sekolah gubernamen. Sebagai gantinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan diasuh dan dididik mengaji oleh ayahnya sendiri. Menjelang dewasa, ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama kepada beberapa ulama besar waktu itu. Di antaranya ialah Kiai Haji Muhammad Saleh yang mempelajari ilmu fikih, Kiai Haji Muhsin yang mempelajari ilmu nahwu, Kiai Haji R. Dahlan yang mempelajari ilmu falak, Kiai Haji Mahfuz dan Syekh Hayat Satok yang mempelajari ilmu hadis, Syekh Amin dan Syed Bahri yang mempelajari qiraat dan Al-Quran, serta beberapa guru lainnya. Dengan ini, tidak heran jika dalam usia relatif muda ia telah mampu menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman. Ketajaman intelektualitasnya yang tinggi membuat Dahlan selalu merasa tidak puas dengan ilmu yang telah dipelajarinya dan terus berupaya untuk lebih mendalaminya. Cita-cita untuk mengarungi samudera pengetahuan sejalan dengan keinginan orang tuanya. Ketika umurnya menginjak 15 tahun di tahun 1883, atas persetujuan Kiai Khatib Amin Darwis berkeinginan menambah pengetahuan agama di Mekah, kota pusat ilmu pengetahuan Islam sekaligus melaksanakan rukun Islam yang kelima. Keberangkatannya itu tidak lepas dari peran kakak iparnya, yaitu Kiai Haji Muhammad Saleh yang juga seorang saudagar kaya. Ialah yang membiayai segala keperluan Darwis agar bisa berangkat ke Tanah Suci. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Kembali dari ibadah hajinya, kegiatan sosial Ahmad Dahlan semakin meningkat. Ia membuka kelas belajar dengan membangun pondok guna menampung murid yang hendak belajar ilmu umum seperti ilmu falak, ilmu tauhid, dan tafsir. Selain itu, ia juga intensif melakukan komunikasi dengan berbagai kalangan ulama, intelektual, dan kalangan pergerakan seperti Budi Utomo dan Jamiat Khair. Merasa tidak puas dengan hasil kunjungannya, maka pada tahun 1903, ia berangkat lagi ke Makkah dan menetap selama 2 tahun. Ketika mukim yang kedua kali ini, ia banyak bertemu dan melakukan muzakarah dengan sejumlah ulama Indonesia yang bermukim di Makkah. Di antara ulama tersebut ialah Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah, dan Kiai Fakih Kembang. Pada saat itu pula, Dahlan mulai berkenalan dengan ide-ide pembaharuan yang dilakukan melalui penganalisaan kitab-kitab yang dikarang oleh reformer Islam seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Jauziyah, Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, Jamal al-Din Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Dari pengkajian kitab-kitab inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat ilmu dan wawasan yang luas serta ide pembaharuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang alim yang luas ilmunya dan tiada jemu-jemu ia menambah ilmu dan pengalamannya di mana saja ada kesempatan, sambil menambah dan mencocokkan ilmu yang telah diperolehnya. Observatorium lembaga pernah didatangi untuk mencocokkan ilmu hisab. Ia ada keahlian dan ilmu itu. Perantauannya keluar Jawa pernah sampai ke Madinah. Pondok pesantren yang besar-besar di Jawa pada waktu itu banyak ia kunjungi. Pengalaman yang begitu banyak dan ide pembaru yang terhembus di Jawa Timur mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. Hal ini dilakukan karena beliau mendapat banyak dukungan dari teman-temannya, sedangkan dari anggota Budi Utomo yang paling keras mendukung segera didirikannya sekolah agama yang bersifat modern adalah
Mas Rasyidi, siswa Week School di Yogyakarta, dan R. Sugondo, seorang guru di sekolah tersebut. Pada akhirnya, pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Sebelum itu, pada tahun 1911, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Di sekolah ini tidak hanya diberikan pelajaran mengaji Al-Quran, tetapi juga ilmu hitung, ilmu murni, ilmu hayat, dan sebagainya. Madrasah ini bisa dikatakan sekolah modern, yaitu menggabungkan pendidikan tradisional dan pendidikan umum. Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Tujuan organisasi ini adalah menyebarkan pengajaran Rasulullah kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Untuk mencapai maksud ini, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi, mengadakan rapat-rapat dan tabligh, mendirikan badan wakaf dan masjid, serta menertibkan buku-buku, brosur, surat kabar, dan majalah, dan masih banyak aktivitas yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam membangun masyarakat Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berbagai bidang, baik itu sosial pendidikan maupun dakwah, banyak melihat dari berbagai kejadian atau fenomena yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga fenomena tersebut mempengaruhi pola pikir Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau bertekad untuk melakukan pemurnian ajaran Islam kembali. Pemikiran atau ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak terlepas dari hasil petualangannya dalam rangka menimba ilmu di berbagai tempat, seperti Mekah dan Kairo. Maka saat Kiai Haji Ahmad Dahlan menimba ilmu inilah dia banyak bertemu dengan tokoh-tokoh pembaru Islam, yang nantinya menjadi pendorong munculnya ide-ide dan gagasan pembaruan Islam yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hampir seluruh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinan terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Dengan realitas yang seperti itu, maka tidak heran bila Muhammadiyah yang mengusung seluruh pemikiran dan ide menitik tekankan pada pemurnian ajaran Islam dan bidang pendidikan. Pemikiran Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan bahwa pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandang dan paham masalah ilmu-ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pembaharu di bidang pendidikan yang saat itu ada dualisme yang terjadi di dunia pendidikan, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah yang model Belanda. Menurut Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Mereka hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam, memeta dinamika kehidupan pada masa depan. Maka dari itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memfokuskan pembaruannya dalam bidang pendidikan dan agama agar dapat menghasilkan anak bangsa yang memiliki daya juang yang tinggi untuk bangsanya. Salah satu usaha yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memajukan masyarakat Islam pada masa itu adalah berusaha memasukkan pendidikan agama ke dalam pendidikan umum, dan dialah tokoh yang telah berhasil mengembangkan dan menyebarluaskan gagasan pendidikan modern ke seluruh pelosok tanah air. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan memiliki pandangan yang sama dengan Ahmad Khan, yaitu tokoh pembaru Islam di India, mengenai pentingnya pembentukan kepribadian. Ahmad Khan sangat bangga dengan pendidikan para pendahulunya dan mengakui bahwa meniru metode pendidikan para pendahulunya tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan. Ahmad
berpandangan bahwa pendidikan sangat penting dalam pembentukan kepribadian. Setidaknya, pemikiran Ahmad Khan memiliki kemiripan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak meniru metode pendidikan pendahulunya, tetapi ia berusaha membuat metode pendidikan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan rumusan metode mengajar yang ideal. Ia menawarkan sebuah metode sintesis antara metode pendidikan barat dengan metode pendidikan pesantren. Dengan metode ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap dapat melahirkan kader yang memiliki wawasan luas, bukan hanya dalam segi keagamaan namun juga pendidikan umum, yang nantinya bisa menjadi pemimpin yang soleh dan berwawasan luas di masa depan. Pembaruan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam hal pendidikan pada masa itu banyak mendapat tantangan dari masyarakat sekitar. Namun kegigihan ia tetap berusaha mempertahankan ide pembaharuannya sehingga bisa terkenal sampai saat ini. Dalam hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan umat Islam tidak menutup diri terhadap segala bentuk kemajuan yang datangnya dari pihak luar atau bangsa barat. Benteng diri kita justru dengan adanya keimanan, disinilah letak keimanan kita sendiri diuji. Mampukah kita membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk? Seperti halnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tetap mempertahankan dan menanamkan agama yang kuat pada setiap santri-santrinya. Munir Mulkan menyimpulkan garis besar pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, persatuan umat manusia adalah prinsip utama kebahagiaan. Kedua, perpecahan umat manusia disebabkan sempitnya wawasan pemikiran yang disebabkan rendahnya pengetahuan, terjebak pada perdebatan lisan dan mengabaikan tindakan nyata, eksklusivisme atau wawasan fanatisme golongan yang sempit. Ketiga, persatuan umat manusia akan diperoleh dengan jalan memahami kondisi objektif umat, bekerja atas kemampuan sendiri, tidak tergesa-gesa menolak atau menerima sesuatu sebelum memahami. Keempat, keberadaan diperoleh melalui bersikap terbuka terhadap penemuan baru, berpikir kritis, luas, dan dalam. Kelima, penolakan kebenaran sebagai akibat kebodohan, sikap eksklusif, fanatisme, dan tradisi dan kebiasaan, takut kehilangan teman, harta, dan kehormatan. Keenam, keputusan yang benar adalah keputusan menurut akal pikiran dengan hati yang suci. Ketujuh, manusia wajib memajukan ilmu pengetahuan dan berbuat berdasarkan pengetahuan. Delapan, akal sehat adalah jalan mencapai tujuan manusia dan pengetahuan adalah kebutuhan akal. Sembilan, pendidikan akal adalah kebutuhan pokok manusia lebih dari kebutuhan makan dan minum. Kesepuluh, ilmu mantik atau logika merupakan pendidikan tertinggi bagi akal. 11. Orang paling baik adalah orang menghidup-hidupkan perkataan orang yang bijaksana dan ilmuwan. 12. Kebahagiaan dunia dan akhirat harus dicapai secara profesional atau tidak sembarangan. 13. Tidak benci kepada orang yang berbeda pendapat. 14. Orang yang cerdas adalah orang yang kreatif, selalu berusaha mencari jalan keluar dari penderitaan dan selalu ingat kepada Allah. Garis pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan di atas merupakan bukti bahwa begitu banyak pokok pemikiran dari Ahmad Dahlan, namun pokok pemikirannya bukan hanya sebuah teori, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan dakwah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar direalisasikan dalam sebuah gerakan yang nyata, yaitu dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada tahun 1911 dan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Melalui organisasi Muhammadiyah dan madrasah inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan menuangkan ide pembaharuannya untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Namun pembaharuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang tidak menerima, salah satunya adalah tentang arah kiblat sholat yang banyak ditentang oleh masyarakat.
Kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada 3 kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, mencintai ilmu pengetahuan, yang kedua, suka berderma dan menolong sesama, dan yang ketiga, yaitu suka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk yang pertama, mencintai ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Orang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang hanya beriman saja. Dan ilmu tidak akan berguna jika tidak bermanfaat. Memanfaatkannya yaitu dengan cara menolong sesama serta berdakwah untuk syiar Islam. Yang kedua yaitu suka berderma dan menolong sesama. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa manusia harus bersiap menghadapi kematian dengan jalan menyelesaikan urusan-urusannya kepada Allah dan dengan sesama manusia. Baginya, mati adalah bahaya besar, tetapi lupa kepada kematian adalah bahaya yang lebih besar. Hal ini dimaksudkan agar manusia selamat dari siksa neraka dengan berbuat amal kebajikan, yaitu beramal dengan memberikan sebagian harta bendanya untuk kemajuan agama Islam. Karena itu, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, mati sebagai pendorong seseorang untuk beramal. Menurut beliau, mengumpulkan ilmu, nazar, dan uang adalah untuk diambil manfaatnya dan dibagikan, bukan demi kemegahan dan diketahui orang lain. Karena pada dasarnya manusia dianjurkan untuk bekerja mencari rezeki yang halal, kemudian membelanjakan untuk kepentingan keluarga dan sekelebihannya untuk sedekah di jalan Allah untuk kepentingan umat. Misalnya zakat, infak, sedekah, wakaf, dan santunan kepada orang miskin dan anak yatim. Kemudian yang ketiga yaitu suka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Konsep dakwah yang dipelopori Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah pada prinsipnya adalah ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai tuntunan Rasulullah SAW, yakni berdasar pada Al-Quran dan hadis. Cara yang dilakukan dalam menjalankan dakwah seperti ini adalah membedakan antara ajaran agama Islam dan yang termasuk adat atau tradisi masyarakat. Oleh sebab itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha memberantas pengaruh-pengaruh yang dapat merusak akidah Islam, yaitu seperti tahayul, bid'ah, dan juga khurafat. Tahayul yaitu mengait-ngaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Contoh yaitu mempercayai akan mendapatkan rezeki ketika orang tertimpa kotoran cicak, atau kupu-kupu di dalam rumah dianggap akan ada tamu yang datang. Kemudian bid'ah. Bid'ah yaitu menambah-nambah sesuatu yang baru dalam ibadah yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya. Kemudian khurafat. Khurafat yakni kepercayaan tanpa pedoman yang sah. Misalnya, menganggap sesuatu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Khurafat lebih dekat kepada syirik, sehingga dapat berbahaya dalam akidah seseorang. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok pembaru dalam rangka kebangkitan dunia Islam. Sikap dan tanggapan beliau dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar didasarkan pada Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." Berdasarkan ayat di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak kembali kepada kemurnian tauhid dan mengajak untuk menjauhkan sikap mempercayai sesuatu tanpa dasar hukum, serta menghidupkan kembali semangat untuk melakukan pembaharuan.
Muhammadiyah yang hingga sekarang ini telah berdakwah luas melalui berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mempunyai sekolah atau madrasah. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah memiliki rumah sakit. Dan dalam bidang sosial, Muhammadiyah menyelenggarakan panti asuhan bagi yang kurang mampu, panti jompo, lazismu, dan lain sebagainya. Kemudian ada tokoh-tokoh awal Muhammadiyah dan kepribadiannya beserta kontribusinya dalam mendirikan negara Indonesia. Yaitu yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah. Peran dan tokoh Muhammadiyah memiliki andil yang cukup besar dalam mendirikan NKRI. Salah satu di antara yakni peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah. Kedua tokoh ini telah bergerak dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa hingga diangkat sebagai pahlawan nasional. Yang kedua ada Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1874. Ia adalah putra Kiai Haji Fadlil Rahmaningrat, seorang penghulu hakim Kesultanan Yogyakarta pada Sultan Hamengkubuwono ke-7, dan ia merupakan adik kandung Nyai Ahmad Dahlan. Masa kecil Ibrahim dilalui dalam asuhan orang tuanya dengan diajarkan mengkaji Al-Quran sejak usia 5 tahun. Ia juga dibimbing memperdalam ilmu agama oleh saudaranya sendiri, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur. Ia menunaikan ibadah haji pada usia 17 tahun dan dilanjutkan pula menuntut ilmu di Mekah selama lebih kurang 7-8 tahun. Kiai Haji Ibrahim termasuk seorang ulama besar yang cerdas, luas wawasannya, sangat dalam ilmunya, dan disegani. Ia hafal Al-Quran dan ahli qiraah, serta mahir berbahasa Arab. Sebagai seorang Jawa, ia sangat dikagumi oleh banyak orang karena keahlian dan kefasihannya dalam penghafalan Al-Quran dan bahasa Arab. Kiai Haji Hisham lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 10 November 1883 dan meninggal pada tanggal 20 Mei 1945 pada umur 61 tahun. Beliau adalah ketua pengurus besar Muhammadiyah yang ketiga. Ia memimpin Muhammadiyah selama 3 tahun. Ia dipilih dan dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta pada tahun 1934. Ia adalah murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hisham paling menonjol dalam ketertiban administrasi dan manajemen organisasinya. Pada periode kepemimpinannya, titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Pada periode kepemimpinan Hisham ini, Muhammadiyah telah membentuk sekolah dasar 3 tahun, dengan menyamai persyaratan dan kurikulum sebagaimana Volksschule Government. Salah satu dibuka pula Volksschule Muhammadiyah sebagai lanjutannya. Dengan demikian, maka bermunculan Volksschule dan Volksschule Muhammadiyah di Indonesia, terutama di Jawa. Berkat jasa-jasa Hisham dalam memajukan pendidikan untuk masyarakat, maka ia pun akhirnya mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda, saat itu berupa bintang tanda jasa, yaitu Ridder Orde van Oranje Nassau. Ia dinilai telah berjasa kepada masyarakat dalam pendidikan Muhammadiyah yang dilakukan dengan mendirikan berbagai macam sekolah Muhammadiyah di berbagai tempat Indonesia. Selanjutnya ada Kiai Mas Mansur. Lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juni tahun 1896 dan meninggal di Surabaya pada tanggal 25 April 1946 pada umur 49 tahun. Beliau adalah seorang tokoh Islam
dan pahlawan nasional Indonesia. Ibunya bernama Raudah, seorang wanita kaya yang berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo Wonokromo, Surabaya. Ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Dia berasal dari keturunan bangsawan Astatinggi Sumeneb, Madura. Dia dikenal sebagai imam tetap dan khotib di Masjid Ampel, suatu jabatan terhormat pada saat itu. Kiai Haji Mas Mansur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar Mesir pada Syekh Ahmad Maskawi. Suasana Mesir pada saat itu sedang gencar-gencarnya membangun dan menumbuhkan semangat kebangkitan nasionalisme dan pembaharuan. Mas Mansur memanfaat kondisi ini dengan membaca tulisan-tulisan yang tersebar di media massa dan mendengarkan pidato-pidatonya. Ia berada di Mesir selama kurang lebih 2 tahun. Langkah awal Mas Mansur sepulang dari belajar di luar negeri ialah bergabung dalam Sarekat Islam. Peristiwa yang dia saksikan dan alami baik di Mekah, yaitu terjadinya pergolakan politik, maupun di Mesir, yaitu munculnya gerakan nasionalisme dan pembaharuan, merupakan modal baginya untuk mengembangkan sayapnya dalam suatu organisasi. Pada saat itu, Sarekat Islam dipimpin oleh Umar Said Cokro Aminoto dan terkenal sebagai organisasi yang radikal dan revolusioner. Ia dipercaya sebagai penasihat pengurus besar Sarekat Islam. Mas Mansur membentuk majelis diskusi bersama Wahab Hasbullah yang diberi nama Taswir Al-Afkar atau Cakrawala Pemikiran. Terbentuknya majelis ini diilhami oleh masyarakat Surabaya yang diselimuti kabut kekolotan. Masyarakat sulit diajak maju, bahkan mereka sulit menerima pemikiran baru yang berbeda dengan tradisi yang mereka pegang. Masalah-masalah yang dibahas berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat keagamaan murni sampai masalah politik perjuangan melawan penjajah. Taswir Al-Afkar merupakan wadah yang didiskusi mau tidak mau permasalahan yang mereka diskusikan merembet pada masalah khilafiyah, ijtihad, dan mazhab. Terjadinya perbedaan pendapat antara Mas Mansur dengan Abdul Wahab Hasbullah mengenai masalah-masalah tersebut yang menyebabkan Mas Mansur keluar dari Taswir Al-Afkar. Pada tahun 1921, Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah. Aktivitas Mas Mansur dalam Muhammadiyah membawa angin segar dan memperkukuh keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan. Tangga-tangga yang dilalui Mas Mansur selalu dinaiki dengan mantap. Hal ini terlihat dari jenjang yang dilewatinya, yakni setelah Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya, kemudian menjadi Konsul Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur. Puncak dari tangga tersebut adalah ketika Mas Mansur menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1937 sampai 1943. Kepemimpinannya ditandai dengan kebijaksanaan baru yang disebut Langkah Muhammadiyah 1938 sampai 1949. Ada 12 langkah yang dicanangkannya. Selain itu, Mas Mansur juga banyak membuat gebrakan dalam hukum Islam dan politik umat Islam saat itu. Yang perlu untuk pula dicatat, Mas Mansur tidak ragu mengambil kesimpulan tentang hukum bank, yakni haram tetapi diperkenankan, dimudahkan, dan dimaafkan selama keadaan memaksa untuk itu. Sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, ia pun mulai melakukan gebrakan politik yang cukup berhasil bagi umat Islam dengan memperkasai berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia bersama Hasyim Asy'ari dan Wahab Hasbullah yang keduanya dari Nahdlatul Ulama.
Ia juga memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia bersama Dr. Sukiman Wiryasanjaya sebagai perimbangan atas sikap non-kooperatif dari Partai Syariat Islam Indonesia. Demikian juga ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Mas Mansur termasuk dalam 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan, yang terkenal dengan 4 serangkai yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kyai Hajar Dewantoro, dan Mas Mansur. Mas Mansur ikut berjuang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda. Akhirnya ia ditangkap oleh tentara Nica dan dipenjarakan di Kalisosok. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Kipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya, oleh pemerintah Republik Indonesia, ia diangkat sebagai pahlawan nasional bersama teman seperjuangannya yaitu Kiai Haji Fahrudin. Kemudian ada Kiai Haji Abdul Rozak Fahrudin. Lahir di Paku Alam, Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 1915 dan meninggal di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 17 Maret 1995 pada umur 80 tahun. Beliau adalah Ketua Umum Muhammadiyah yang menjabat dari 1968 sampai tahun 1990. Di Muhammadiyah, dimulai sebagai pimpinan pemuda Muhammadiyah. Ia menjadi pimpinan mulai di tingkat ranting, cabang, wilayah, hingga sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah. Jabatan sebagai Ketua PP Muhammadiyah dipegangnya pada tahun 1968 setelah Divide Accompli menggantikan Kiai Haji Fakih Usman yang meninggal. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang, Fahrudin terpilih sebagai ketua. Hampir seperempat abad ia menjadi pucuk pimpinan Muhammadiyah sebelum digantikan oleh Kiai Haji Ashar Bashir. Setelah dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta, Fahrudin tutup usia pada tanggal 17 Maret 1995, meninggalkan 7 putra dan putri.